Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai e-commerce. Saya sendiri sebagai pembicara bernama Wina Sofina Harahap dan berikut rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan Hair Ahyar. Kenalkan, nama saya Muhammad Haikal Yasir. Perkenalkan, nama saya Aura Sardika Putri. Perkenalkan, nama saya Huta Perlinggo Tajulu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. E-commerce sendiri adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis yang secara elektronis memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang atau jasa, baik antara dua buah institusi B2B maupun antara institusi dan konsumen langsung B2C. Selain itu, e-commerce merupakan proses penjualan pembelian barang dan jasa secara elektronik dengan transaksi bisnis terkomputerisasi menggunakan internet, jaringan, dan teknologi digital lainnya. Di sini kami mengambil Shopee sebagai contoh salah satu perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia. Shopee sendiri merupakan marketplace asal Singapura yang sudah berdiri sejak tahun 2015, yang mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia itu sendiri. Setelah 4 tahun sejak ekspansi, Shopee berhasil menjadi marketplace terbesar ketiga di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan supply chain management dari e-commerce Shopee. Nah, mungkin operator bisa ke slide berikutnya dulu. Oke, seperti yang kita lihat, yang pertama itu company profile atau profil perusahaan. Nah, seperti yang kita ketahui, Shopee merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce. Nah, bisnis yang menggunakan teknologi internet, web, atau media elektronik lainnya untuk melakukan transaksi bisnis yang berkantor pusat di Singapura. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang supply chain atau rantai pasok barang dari perusahaan Shopee. Yang pertama itu ada fasilitas. Untuk fasilitasnya sendiri, Shopee memiliki kantor pusat yang tersebar di beberapa negara di Asia Tenggara serta Taiwan, yaitu Bangkok, Hanoi, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Sao Paulo, Shanghai, Shenzhen, Singapura, Tokyo, dan Yogyakarta. Nah, kemudian ada poin persediaan. Untuk persediaan barang, Shopee menggunakan visi business to customer atau B2C, di mana barang persediaan ada pada perusahaan yang bermitra dengan Shopee. Hal ini membuat Shopee merupakan SCM yang efisien karena tidak memiliki gudang tetapi mengandalkan gudang persediaan dari perusahaan barang yang bermitra dengan Shopee sendiri. Nah, kemudian ada poin transportasi. Untuk transportasinya sendiri, Shopee bermitra atau bekerja sama dengan jasa pengiriman barang seperti Grab, Gojek, dan lain-lain. Selain itu, Shopee sendiri juga memiliki jasa pengiriman sendiri, yaitu Shopee Express. Kemudian ada poin informasi. Untuk informasi mengenai hal-hal baik untuk persediaan, pemesanan, dan pengiriman barang, Shopee mengandalkan teknologi aplikasi atau website untuk mengatur informasi tersebut. Data barang diterima Shopee dari setiap perusahaan yang bermitra dengannya dengan menggunakan API tiap perusahaan. API dimaksud dalam konteks web atau aplikasi. Untuk pemesanan barang Shopee juga menerima informasi dari aplikasi yang dimilikinya yang diinput oleh pelanggan, dan untuk pengiriman barang Shopee menerima data tracking barang dari jasa pengiriman barang yang sudah bermitra dengan Shopee. Kemudian ada poin sumber daya. Untuk sumber daya dari SCM Shopee, atau seperti yang kita ketahui, SCM adalah Supply Chain Management.
sudah memiliki SDM yang baik sehingga SCM pada Shopee sudah bagus. Hal ini dilihat adanya customer service untuk menjawab kebingungan pada pelanggan Shopee. Yang terakhir itu poin penetapan harga. Untuk harga Shopee memiliki banyak promo harga yang menarik di mana hal ini yang menjadi daya tarik Shopee di kalangan masyarakat. Selain itu, Shopee juga memiliki promo gratis ongkir dengan syarat dan ketentuan dari Shopee. Nah, sekian dari saya tentang gambaran jaringan distribusi supply chain dari perusahaan e-commerce Shopee. Saya serahkan saya serahkan kepada saudari Aura. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada etika bisnis. Nah, etika bisnis ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang masih berkaitan dengan personal, perusahaan, ataupun masyarakat. Atau bisa juga diartikan pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, secara ekonomi maupun sosial. Richard Tree di George pada tahun 1986 dalam buku Bisnis Etis memberikan 4 macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai cakupan etika bisnis. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dalam bisnis. Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi merupakan meta-etika yang juga menyoroti apakah perilaku yang dinilai etis atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis. Lalu ada etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas lebih dari sekedar etika, seperti misalnya ekonomi dan teori organisasi. Dan yang terakhir ada bidang penelahan etika bisnis menyangkut asumsi mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya, serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya. Lalu Shopee. Shopee merupakan perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Mengumumkan kerjasama strateginya dengan PT Pos Indonesia atau Persero, perusahaan logistik milik pemerintah terbesar di dunia. Melalui kerjasama ini, Shopee dan PT Pos Indonesia berkomitmen untuk mendukung UKM lokal dalam membangun bisnis online mereka melalui layanan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia, serta sesi edukasi untuk mengembang edukasi lokal. Chris Fak, CEO Shopee, menyatakan Shopee berkomitmen untuk secara konsisten berinovasi dan meningkatkan penawaran kami guna memberikan layanan terbaik bagi pengguna. Sejak memperkenalkan program gratis ongkos kirim, kami telah menyaksikan dampak yang luar biasa terhadap penjual dan pengalaman berbelanja pengguna, karena dampak langsung yang diterima mereka. Kami optimis kolaborasi kami dengan PT Pos Indonesia sebagai perusahaan logistik terdepan di negeri ini dapat diterima secara positif oleh pengguna dan melengkapi pilihan layanan jasa pengiriman Shopee. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pencurian data. Pencurian data merupakan suatu tindakan ilegal dengan mencuri data orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau tersebut dijual kepada orang lain. Selanjutnya, slide-nya.
Halo, apakah ada gangguan pada saudara Beta? Slide-nya nggak Ini ganti. sudah diganti slide-nya. Ngelek di sini. 3. Kerja kelompok. Pencurian data. Pencurian data ini sangat merugikan orang yang datanya hilang karena tercuri oleh pencurian data tersebut. Kerugian apa saja yang akan terjadi jika Anda terkena pencurian data? Ada beberapa hal yang akan terjadi, yaitu data pribadi Anda dapat diubah oleh pelaku, uang Anda juga dapat ditransferkan dari rekening Anda ke rekening pelaku, dan data privasi Anda juga dapat disebarluaskan oleh pelaku. Itu sangat merugikan untuk diri kita sendiri. Ini adalah beberapa teknik pelaku gunakan untuk mencuri data Anda. Yang pertama adalah session hijacking. Biasanya pelaku meletakkan monitoring sistem terhadap pengetikan yang dilakukan oleh pengguna PC tersebut. Ada juga teknik packet sniffing, DNS spoofing, website defacing, dan lain-lain. Lantas, bagaimana cara Shopee menjaga data-data dari para customer-nya agar tidak diambil atau dicuri oleh orang lain? Shopee berkomitmen untuk melindungi data pengguna kami, dan kami tunduk dengan semua peraturan serta undang-undang terkait perlindungan data dan privasi. 3. Selanjutnya, ini adalah penjelasan singkat dari ketentuan dan kebijakan privacy Shopee. Yang pertama, dalam hal tersebut perbedaan antara penjelasan ini dan kebijakan privacy Shopee, maka ketentuan di dalam kebijakan privacy Shopee akan berlaku. Data pribadi berarti data maupun tidak tentang individu yang tepat diidentifikasi dari data tersebut, atau dari data dan informasi lainnya yang dapat atau kemungkinan dapat diakses oleh suatu organisasi. Contoh umum data pribadi dapat menyangkut nama, nomor identifikasi atau nomor atau informasi kontak. Data pribadi Anda dan informasi lainnya mungkin dapat dialihkan atau disimpan dan diolah di luar Indonesia. Dalam kebanyakan kasus, data pribadi akan diolah di Singapura, tempat server Shopee berada dan database Shopee berpusat. Shopee hanya akan mengalihkan informasi Anda ke luar negeri sesuai dengan undang-undang privasi. Mohon diingat bahwa seiring berjalan teknologi, hukum, dan bisnis, Shopee akan terus berkembang. Shopee mungkin akan mengubah kebijakan privasinya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Shopee berhak untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan privasinya dan menganjurkan Anda untuk secara rutin meninjau pemberitahuan ini dan kebijakan privasi Shopee. Anda berhak mencabut persetujuan, meminta akses, atau mengoreksi informasi yang sudah ada Anda berikan kepada pihak Shopee sesuai dengan ketentuan di dalam kebijakan privasi Shopee. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke Wina. Baik, itu dia tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan hasil yang telah kami diskusikan ini dapat bermanfaat dan diterima oleh Ibu dosen. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.